Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi kita di channel yang sederhana ini. Dan hari ini sampai kita di konten cara membuat bubuk dengan menggunakan 2 injak. Ya, saya mohon maaf juga karena beberapa waktu yang dulu memang saya belum bisa untuk membuatkan tutorial ini. Dan hari ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat bubu dengan 2 injak. Keuntungan bubu 2 injak ini itu adalah pertama, umpan dia efisien, umpan tidak terlalu banyak, namun hasilnya bisa mendapatkan ikan yang banyak. Kemudian dengan bubu injak 2 ini umpannya itu bisa awet ya, dan ikan baung yang kita dapatkan itu bisa banyak. Di sini saya sudah siapkan satu rangka bubu yang akan kita buat, dan konten kali ini kita akan fokus bagaimana caranya, karena ini sudah saya buat, jadi kita harus jadikan ini dulu. Karena banyaknya permintaan cara membuat bubu 2 injak, maka hari ini saya sempatkan untuk membuatnya. Memang tergolong sulit bagi yang belum tahu, namun apabila kita tahu caranya, nggak ada yang sulit. Ya, sekarang kita punya benang ya. Benang ini kalaupun kita beli dalam jumlah yang sedikit atau jumlah yang banyak ya, itu yang perlu kita perhatikan itu cara pengguntingannya. Cara pengguntingannya itu dia harus nanti sama persegi ya. Banyak juga orang yang saya perhatikan cara membuatnya itu ya segitiga gini dia. Itu akan membuat atau akan menyulitkan kita nanti dalam membuat bubu. Sehingga kerugiannya itu, kalau pola yang gak beraturan kayak gitu ya, nanti sisa benang yang ada ini nanti malahan jadi hancur. Ketika kita nanti membuat bubu yang kedua, itu banyak guntingan-guntingan yang tidak terpakai. Tapi dengan pengguntingan sama persegi gitu ya, kotak itu kita mau buat bubu berapapun, nanti dia akan jumpa lagi. Ketika ada pengguntingan, kita gampang untuk menyambungnya. Artinya hanya sedikit pengguntingan yang tidak terpakai. Nanti ketika pengguntingan yang kecil itu bisa kita gunakan untuk yang lain. Contoh membuat injak atau kekurangan benang, itu bisa kita sambung lagi. Nah, sementara di sini cara pengguntingannya itu perlu juga saya buat. Saya ingin tutorial ini itu bermanfaat guys ya. Cara pengguntingannya, cara pembuatannya, jadi tidak ada sepotong-sepotong yang saya sembunyikan di sini, supaya yang menyimak video ini bisa tuntas, bisa diterapkan secara sempurna, dan artinya tutorial atau video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, let's go. Untuk langkah pertama sebenarnya cara membuat rangka, karena ini rangka sudah jadi. Rangka kedua, saya akan tunjukkan cara pengguntingan benang. Bagaimana cara pengguntingan benang ini penting, karena supaya sisa-sisa pengguntingan itu tidak membazir ya. Cara pengguntingannya perlu kita perhatikan di sini. Kalau rangka ini itu saya buat panjang 1 meter, tingginya kalau nggak salah ini 80 kalau nggak salah ini ya. Cuma nanti kalau masalah lebar rangka nanti kita bahas lagi nanti di video selanjutnya ya. Yang perlu kita perhatikan dalam pengguntingan benang ya, langkah pertama kita harus mencari panjangnya dulu. Ini panjang ya. Jadi setiap bubu itu tergantung kita persisnya bagaimana, sama sisi dia atau panjang, dia memanjang gitu, atau tinggi. Nah, untuk memudahkan kita di sini, kita harus cari panjangnya dulu. Jadi kalau kita beli benang ya, supaya kita tidak salah gunting,
Nah, apalagi di sini benangnya bagian ujung kan kecil ya, kecil, ataupun bagian di sininya lebar ya. Oke, saya ingin memanfaatkan ini. Sebenarnya benangnya ini benang sisa, artinya sisa waktu saya buat bubu dulu. Cuma saya ingin memanfaatkan benang ini. Kalaupun kita beli benang baru, artinya sama. Memang kalau benang baru kan bagian ujung kan sama lebarnya, bagian bagian depan pun sama juga lebarnya. Karena ini benang ini bagian ujungnya sudah kecil. Oke, saya ingin memanfaatkan dulu yang bagian kecil. Pertama kita cari dulu panjang bubu yang kita cari dulu ya. Setelah panjang bubu, nanti dia akan menutupi badan dia. Jadi kalau kita sudah cari panjangnya, itu nanti kita akan menutup badan semua dia. Oke, begini langkahnya. Nah, karena kayu yang saya gunakan itu ukurannya besar, jadi saya siapkan dulu paku dua buah ya, untuk kita gampang menyangkutkan benang, sehingga kita gampang dalam pengguntingan. Ya, kita cari dulu panjangnya. Nanti kalau kita sudah cari panjang, nanti akan jumpa nanti lebar. Kemudian nanti baru tinggi bagian depan dan sama bagian belakang ya. Jadi tinggi sama lebar itu nanti dapat. Kita cari dulu panjangnya. Nanti ketika panjang, nanti dia akan jumpa nanti lebarnya. Jadi setelah kita cari panjangnya, ya kita gunting terus sepanjang benang, nggak apa-apa. Kalaupun kita buat bubu dalam jumlah yang banyak, kalau kita membuat bubu dengan ukuran yang sama, nanti setelah kita cari panjang untuk lebar, panjang dan untuk lebar, sehingga kita cari dulu panjang, nanti akan menutupi lebar. Jadi begitu seterusnya. Kita mau buat bubu dengan sekali gunting tadi, itu bisa untuk beberapa bubu gitu. Ini langkah pertama. Ini sementara ini bagian ujung ya. Nah, bagian ujung, kemudian dia makin tebal. Nah, kita memanfaatkan dulu bagian ujung supaya kalau kayak gini kondisi benangnya, kalau kita gunting dulu bagian depan, artinya bagian yang lebar gitu ya. Ketika gunting bagian yang lebar, nanti di sini tuh nggak jumpa lagi. Kita akan kerja 2 kali, nanti jumpa benang tuh begini. Maka kita akan dapat kerjaan 2 kali untuk menyambungnya. Tapi kalau kita memanfaatkan benang yang sisa ini, kita harus memanfaatkan dulu bagian yang kecil. Kita cari dulu ukuran yang akan kita cari gitu. Segi ini yang akan kita gunting, berarti dia sampai di sini. Nah, nanti seterusnya kita gunting ini lurus kotak ini gitu ya. Ini dia ya. Sekarang kita sudah dapat panjangnya ya. Ini panjang tadi, ini panjang. Sekarang kita udah gunting ya. Jadi yang saya maksud di sini itu ada kotaknya sama si persegi gitu, persegi kotaknya. Jadi kalau guntingnya misalnya sampai di sini gitu ya, sampai di sini, ini kan ujung nih. Jadi kita gunting kotak ini loh. Misalnya gini, lurus ke bawah kotaknya aja ya. Nah, lurusin aja guntingnya. Jadi kita guntingnya ya, kalau ke bawah aja ya, kalau ke samping ya ke samping aja, sesuai dengan jalur kotaknya. Jadi kalau udah kayak gini, kita sudah dapat. Kita gunting aja sampai ke ujung benang sepanjang-panjangnya ya. Kalau bagian sana kan udah bagian pinggir tuh, kalau di sana kan bagian pinggir. Kita sudah punya pedoman, karena di pedoman dia di sini tuh udah ada kotaknya. Lurusin ke bawah ya. Nah, yang kita gunting di sini itu ya, kita gunting sesuai lurusan kotak
arah ke bawah sana, gunting aja sampai habis, sampai ke bawah, sampai seujung benang, sampai seujung benang itu sampai habis ya. Nanti setelah kita gunting yang ini, untuk kita cari panjang ini khusus untuk mencari panjang badan. Panjang badan, panjang dan lebar itu bisa ketutup gitu. Nanti tinggal nanti bagian belakang sama bagian depan itu nanti kita mamparkan dari sisa pengguntingan ini tuh bisa gitu ya. Artinya sebenarnya ada lagi langkah bagus ya. Langkah bagusnya itu kalau misalnya benang banyak ya, kita cari nanti untuk bagian depan nih, bagian depan gitu ya, sama bagian belakang. Nah ini nanti bagian injak paling depan. Nah kalau untuk sisa, kalau ini kan udah tertutup nih, kalau yang untuk yang panjang ini nanti digumpalin aja, diputar lagi sampai nanti ketemu di sini. Itu sudah kita sudah mendapatkan panjang dan lebar dia, udah tertutup. Sementara bagian depan tinggi sama bagian belakang ya, tinggi dan lebar itu nanti akan jumpa. Sebenarnya bisa juga kita buat dengan pola seperti ini. Sekarang ini kan kita udah dapat ya, udah dapat panjang sama untuk mencari lebar tuh udah dapat. Nanti mau kita buat bubu berapapun dengan ukuran yang sama itu nanti akan ketemu. Sementara setelah itu ukuran itu kan untuk ukuran untuk apa ya, ukuran untuk panjang sama untuk nutupi lebar gitu ya, itu udah dapat ya, udah kita gunting gitu perumpamaan nih. Kemudian kita tinggal mencari panjang sama tinggi. Oh bukan, maksud saya tinggi dan lebar. Nanti kalau seandainya kita buat bubu banyak ya, kita gunting aja dengan ukuran yang sama, khusus untuk bagian depan dan bagian belakang. Yang kita gunting ini itu kita mencari panjang menutupi lebar bubu ya. Oke, kita gunting aja ini sepanjang benang. Nanti setelah dengan ukuran yang ada ini, kita bisa membuat bubu entah dalam jumlah banyak, entah 3, 5, 7, 10, entah berapapun gitu. Itu kita udah gampang karena kita sudah dapat ukuran dengan ukuran yang sama ya. Sekarang kita coba lihat cara guntingnya gimana. Nah, sekarang ini sudah tergunting ya. Jadi ini masih banyak sisanya. Artinya cuma seginilah, dengan catatan kalau kita mengerti cara gunting benang ini. Jadi yang saya maksud di sini, ini panjang nih ya, ini panjang, sepanjang benang yang ada. Dengan sepanjang pengguntingan benang ini itu kita bisa menjadikan 3 bubu atau 4 bubu ini ya. Sementara sisa benang tadi itu ini masih banyak, padahal ini benang sisa loh ya. Oke, kalau itu benang ada sekitar 15 kilo lagi yang akan saya jadikan, cuma itu belum saya ganggu, saya mamparkan dulu yang ada. Kalau kita ilustrasikan di lantai ya, itu bentuk benangnya gimana. Di sini saya harus menjelaskan supaya nanti tidak salah paham. Nah, di sini saya maksud, kalau kita lihat di lantai itu seperti segitiga dia. Cuma nanti kalau kita sudah tarik sama sisi, dia akan menjadi lubang kotak. Contoh, kita ambil ini, ujung ini, kita taruh di ujung sini, kemudian sudut ini ya, sudut ini kita taruh di sini, sudut di sini ya. Ini kita kira-kira kita kasih 1 lubang lah untuk antisipasi nanti supaya dia tidak terlalu tegang ya. Nah, ini nanti baru kita gumpalkan di seluruh badan dia. Kita cek, kita praktekkan.
Jadi ini yang saya maksud dengan kita mencari panjang, ya, dengan kita mencari ukuran panjang di setiap bubu, mau sepanjang apapun atau tingginya, ya, tingginya setinggi apapun. Artinya dari setiap persegi yang ada, kita harus cari terpanjang dulu, ya, supaya nanti memudahkan pekerjaan kita. Daripada kalau seandainya ini cara amatiran nih, cara amatiran, kita ukur dari sini sampai sini, ke bawah berapa, artinya panjang lebar bagian sini, dari sudut ke sudut, tinggi bagian sebelah sananya, ya gitu ya. Nanti kalau kita cari gitu, berapa kali kita mau nyambung gitu, mau berapa kali kita untuk menyambungnya gitu. Di sini nanti pertemuan benang ini kita sambung, pertemuan benang situ kita sambung, kemudian pertemuan benang sini kita sambung. Pengguntingan tadi ya, kalau kita cari per masing-masing perseginya ya kayak gitu, nanti kita berapa kali berulang-ulang nanti nyambungnya. Tapi dengan pola yang kayak gini, kita hanya menyambung sekali di sini. Ya inilah, ini berarti kita sudah jumpa di sini lagi. Setelah kita kelilingin benang, ya, nanti akan jumpa lagi di sini dia, di tempat awal tadi pertama kita naruh benang, ya. Nanti kalau kita sudah dapat di sini, kita tinggal gunting kotak ini, kotak ini sama lurus saja, ikutin aja kotaknya. Ini kan kotaknya kan masih gini nih, masih agak mencekung gitu, ya udah nggak apa-apa, yang penting kita gunting aja dulu bagian kotaknya. Nanti setelah kita sambung, nanti dia akan ngikut gitu. Kita satukan dari dengan yang benang ini, ya, benang ini sama pengguntingan ini nanti akan satu. Ya artinya perlu saya jelaskan lagi di sini, karena ini nanti akan fatal kalau nggak saya sampaikan di sini ya. Kita dalam pengguntingan ini kita harus kasih plusnya dulu. Plusnya artinya kita harus lebihkan dulu gitu, biar agak kendor dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau plus di sini, ya, daripada minus, kita pluskan dulu di sini. Artinya kita lebihkan gitu loh, kita lebihkan agak 1 lubang 2 lubang nggak apa-apa. Artinya kalau kita udah lebih itu gampang, kita tinggal membuang sedikit, daripada minus. Kalau minus kita terpaksa nyambung, kan repot. Sekarang kita akan gunting bagian pertemuannya di sini, karena nanti kita akan sambung di sini, nyambung ini, ya. Kita perhatikan kotak ini, kotak yang ini lurusannya itu kita gunting. Setiap kita mau mengulang atau membuat bubu lain lagi, kita mau nambah bubu, kita tinggal menyatukan ukuran yang sama di sini. Berikutnya langkah kedua baru bagian belakang dan bagian depan itu terakhir, ya. Setelah ini nanti baru kita bergerak di melangkah di pembuatan injap. Pembuatan injap itu harus kita buat injap yang di tengah dulu. Setelah di tengah baru bagian paling depan. Kenapa? Ada alasannya. Kalau bagian depan dulu, nanti gerak kita untuk mengerjakan injap bagian depan itu akan sangat sulit, karena udah mulai sempit ruangan, karena udah dibatasi dengan injap di depan yang sudah duluan ketutup. Jadi sebelum ditutup injap depan, kita harus kerjakan dulu injap bagian tengah atau injap terakhir, ya. Jadi pola bubunya itu seperti ini nanti. Ini injap pertama, injap kedua. Jadi ruang pengumpulan ikan itu di sini. Itulah ruang pengumpulan ikan. Sementara ruang yang kecil ini itu hanya sebagai apa ya, mempersempit ruang gerak ikan supaya dia cepat mencari jalan keluar, sehingga sampailah dia ruang pengumpulan. Setelah di ruang pengumpulan dia nggak dapat makan apa-apa lagi, stop makan.
ya. Jadi dengan 2 injak ini kita membatasi gerak-gerik ikan. Kalau dia sudah berdesakan, kalau dia sudah merasa sempit, ya, dia akan mencari ruang yang lebih lebih lebar. Ketika dia sudah mendapatkan ruang yang lebih lebar, disitulah tempat pengumpulan dia terakhir. Jadi sifat ikan, ketika dia sudah menggigit umpan, digigitnya umpan, mendapatkan makanan di dalam sedikit, dia akan membawa lari yang sedikit tadi. Lari, jalan-jalan, gerak, sampailah dia di injak yang kedua. Ketika dia sudah sampai di injak yang kedua, stop. Maka dengan sedikit umpan di sini, dengan 2 injak ini, metode bubu 2 injak, dengan sedikit umpan kita bisa mendapatkan puluhan kilo dalam satu bubu. Ini kan masih kendor nih, karena kita ini belum kita satukan, ini belum kita sambung. Nanti kalau udah tersambung di sini, ya, nanti akan rapi sendiri. Sekarang kita akan sambung dulu yang pertemuan ini sama benang ini. Oke, langkah selanjutnya kita harus sambung dulu ini, karena dengan tanpa kita menyambung kita tidak akan bisa mengerjakan injak, karena kita tidak dapat ukurannya, kotaknya sama nanti ke dia atau tidak. Tapi kalau dengan begini kita sudah bisa menentukan ukuran kotaknya, berapa tinggi, berapa panjang ke belakang untuk injak di tengah sama injak belakang. Jadi langkah selanjutnya ini wajib dulu kita sambung, guys. Jadi untuk pemula, di sini saya jelaskan lagi untuk pemula, ya. Ini khusus untuk pemula. Cara jahit itu bagaimana? Ya. Kita akan secara pelan-pelan, ya. Kita akan tunjukkan secara pelan-pelan. Ya, ini ya. Ini setiap dengkulan pertemuan benang, ya. Kita akan menjahit ini dulu. Sementara langkah pertama itu yang akan kita jahit ini, ya, bungkulan ini. Sementara kita tusuk dulu di atasnya. Nah, selanjutnya baru di sebelahnya. Nih, baru masukkan di sini dalam tali. Nah, gini jadinya. Oke guys, kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh tanya lagi. Ini semuanya sudah terjalin, sudah kita sambungin. Nah, kira-kira dia seperti ini. Nah, ini yang kita maksud. Jadi setiap perseginya itu dia ketemu, setiap penyambungannya perseginya ketemu. Nah, ini yang kita maksud dengan persegi kotak. Jadi setiap kita menggunting benang, bagaimanapun polanya, nanti dia akan ketemu. Ketika kita kekurangan benang, ketika kita menyambung, maka kita tinggal menyambung setiap kotaknya. Dimanapun cara pengguntingannya, dia nanti pasti akan ketemu. Kalau kita dari awal pengguntingannya memang kita perhatikan,
dan kita tahu cara pengguntingan yang benar. Oke bosku, kita lanjut setelah ini ya. Setelah ini kita lanjut untuk membuat injap. Langkah berikutnya kita akan buat injap di tengah